Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Seperti biasa, kita terus membahas tentang seputar pertanian, baik itu seluruh komoditi pertanian, sayuran, pangan, maupun hortikultura. Nah, para petani pintar, hal yang perlu kita ketahui ialah bagaimana kita memberikan perlakuan khusus, baik itu perawatan, teknis penanaman, maupun teknis di saat kita curah hujan yang tinggi, maupun musim kemarau itu memiliki cara masing-masing untuk kita berikan perlakuan. Untuk itu, ingin kita ketahui bagaimana cara kita memberikan perlakuan dan strategi apa yang harus kita lakukan. Simak hanya di Lahan Pintar. Untuk itu, subscribe terlebih dahulu agar ilmunya tambah berkah, rezekinya tambah lancar, dan tetap semangat di dalam berbagi informasi. Oke, para petani pintar, ini akan kita bahas secara detail hal-hal yang diperlukan petani, hal-hal yang menghambat laju dari pestisida itu sendiri, maka kita perlu mengetahui strategi yang tepat di dalam kita menggunakan pestisida yang benar dan tepat. Nah, untuk itu para petani pintar, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yakni ada 6 tepat untuk kita ketahui sebagai petani, karena apabila tidak kita ketahui, maka hal ini akan menjadi sia-sia atau bisa menimbulkan kerugian yang sangat fatal bagi petani pintar semuanya. Nah, untuk itu kita akan bahas apa-apa saja yang harus kita lakukan agar dia tepat sasaran, tepat dosisnya, tepat waktunya, dan nanti kita akan ceritakan panjang lebar masalah ini. Yang pertama, kita harus mengetahui tepat sasaran. Di mana tepat sasaran ini, yaitu pestisida yang diaplikasikan, kita harus mengetahui hama apa atau organisme pengganggu tanaman apa yang sedang menyerang tanaman kita. Kita harus mengetahui pentingnya kita di dalam monitoring tanaman kita, monitoring lahan kita, atau pantau dari tanaman kita yang sedang kita lakukan penanaman. Contohnya pada tanaman kentang. Pada tanaman kentang yang sering dikeluhkan oleh petani ialah Phytophthora infestan. Dalam bahasa kerincinya ialah blister. Bahasa Jawanya ada lodoh dan berbagai bahasa bisa disamakan menjadi Phytophthora infestan. Yakni kita harus memberikan dia tepat sasaran organisme pengganggu tanaman agar tanaman kita sehat, tumbuh dengan baik dan sempurna. Jangan kita menggunakan sejenis bahan aktif yang sama, sehingga hasil pada tanaman kentang tidak akan berdampak kepada fungisida yang kita gunakan maupun insektisida yang kita gunakan. Ini masalah yang sering timbul pada petani. Kurangnya mengetahui bahan aktif yang tepat untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, sehingga petani merasa tidak puas dengan fungisida, insektisida yang digunakan. Pada kasusnya ialah petani terkadang membeli suatu fungisida, contohnya sejenis mancozeb. Itu terkadang dalam satu mancozeb itu dia membeli lagi dengan satu golongan, misalnya propinep, misalnya manep, dan lain sebagainya. Nah, itu akan sia-sia untuk kita gunakan terhadap tanaman kita. Hal ini harus kita perhatikan, dan perhatikan tanaman kita kebutuhannya itu apa. Jikalau dia Phytophthora infestan, berikan dia bahan aktif yang cocok untuk Phytophthora infestan. Dan jangan dicampurkan dengan hal-hal yang membuat dia malah bertambah parah, sehingga fungisida yang kita gunakan tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita perlu mengetahui jenis pestisida yang akan kita aplikasikan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, jenis pestisida ini
ialah misalnya bahan aktif dari mancozeb, bahan aktif dari propomocap hidroklorida. Propomocap hidroklorida pada tanaman kentang ialah sasarannya ialah Phytophthora infestan, di mana kita perlu mengetahui seberapa parah atau seberapa banyak Phytophthora yang sedang mengganggu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jangan kita berikan bahan aktif yang justru dapat menimbulkan banyaknya Phytophthora infestan. Contohnya, kita berikan sejenis ZPT. Ada difenoconazole azostrobin plus ZPT, ada tebuconazole trifloxystrobin plus ZPT. Itu di saat dia terserang dengan Phytophthora infestan, maka justru lebih cepat perkembang biakan dari Phytophthora itu sendiri. Nah, tepat jenis perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi tepat sasaran, yang kedua ini tepat jenis, dan yang ketiga ialah kita harus melakukan waktu atau tepat waktu. Tepat waktu ini ialah kapan waktu kita menyemprot yang normal untuk pertumbuhan atau proses fotosintesis dari tanaman itu sendiri. Untuk pagi, tanaman cocok untuk kita lakukan penyemprotan yaitu pada jam berkisar jam 7 sampai jam 9.30. Nah, untuk sore bisa kita lakukan penyemprotan dari jam setengah 4 sampai jam 5. Nah, pada saat itulah kebutuhan dari tanaman kentang itu harus diperhatikan. Karena hal ini menjadi acuan bagi para petani pintar agar kita memperhatikan waktu yang tepat di dalam memberikan perawatan secara maksimal. Jangan kita memberikan perawatan di saat tengah hari. Itu otomatis tanaman sudah tidak memerlukan makanan atau sudah menutup bagian stomatanya itu sendiri. Nah, dan hasilnya juga sia-sia di saat kita menggunakan pada jam 12 atau tengah hari. Proses dari penyerapan fungisida insektisida itu tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan berjalan dengan normal. Atau timing di dalam kita memberikan perawatan kepada tanaman kita. Yang keempat ialah kita harus memperhatikan dosis dari tepat dosis. Tepat dosis ini ialah saran dalam kita memberikan dosis ini haruslah memperhatikan dari anjuran perusahaan pada tabel yang sudah ditentukan. Terkadang justru kita ingin memberikan lebih tapi tidak kita perhatikan kondisi di mana saat tanaman kita membutuhkan A. Seharusnya tanaman kita membutuhkan B dengan dosis yang cukup, dengan kadar atau jumlah yang tepat. Itu kita berikan lebih. Nah, justru akan menimbulkan penyakit atau hal lain yang dapat merugikan dari tanaman kita sendiri. Baik itu kita awalnya ingin mengurangi Phytophthora infestan, justru Liromiza yang akan bertambah parah. Justru layu yang akan bertambah parah. Maka untuk itu kita perlu memperhatikan hal ini agar tanaman kita lebih sehat dan lebih mantap dalam dia pertumbuhannya. Yang kelima, tepat cara. Di dalam tepat cara ini, bagaimana aplikasi pestisida yang kita gunakan itu di dalam pengadukan. Contohnya, kita harus memasukkan bahan yang lebih keras terlebih dahulu. Contohnya WG, WP, SC, EC, SL, maupun yang lainnya. Itu harus berdasarkan urutan di mana fungisida yang berat terlebih dahulu atau sulit larut di dalam air. Kemudian kita ambil yang terakhirnya yaitu fungisida atau insektisida yang mudah larut di dalam air. Nah, itu yang dikatakan dengan tepat di dalam kita memberikan cara atau perlakuan di dalam pengadukan fungisida dan insektisida ini. Yang keenam ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebagaimana pestisida pada saat sekarang ini banyak bertebaran di lingkungan kita, di sentral pertanian.
Kita tidak memperhatikan terkadang mana mutu yang tepat, mana mutu yang baik. Ini yang harus kita perhatikan. Yang keenam ini ialah tepat mutu. Itu sangat penting. Banyak perusahaan yang sudah ada pada saat sekarang ini, namun izin resmi dari pemerintah terkadang justru dilalaikan oleh segelintir orang. Nah, hal ini harus kita perhatikan. Banyak perusahaan yang sudah bisa dikatakan jauh lebih baik dan lebih mantap memberikan kepada para petani pintar. Harus perhatikan keluarannya, harus memperhatikan mutunya. Mutunya ialah sasarannya seperti apa. Jangan-jangan kita nanti membeli barang yang tidak tepat untuk mutu yang kita butuhkan. Ini menjadi kendala bagi kita pada saat sekarang ini. Banyak bertebaran produk namun tidak memiliki mutu yang cukup ampuh untuk mengendalikan penyakit maupun hama yang mengganggu tanaman kita. Oke, para petani pintar, itulah 6 tepat wajib kita ketahui untuk petani pintar agar kita tidak gagal paham di dalam perlakuan pertanian berkelanjutan. Penggunaan pestisida yang tepat, penggunaan pestisida yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, dan tepat mutu dan tepat jenis itu harus kita perhatikan agar kita tidak membazir dalam membeli produk dari fungisida dan insektisida, pada umumnya pestisida yang ada pada lingkungan dan di sekitaran kita. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.